Halo adik-adik, kembali lagi dengan channel Kreasi Bingung. Pada video kali ini kita akan membahas buku Detik-Detik AKMANBK untuk SD atau MI. Sebelum kita mulai bahas video kali ini, untuk adik-adik yang sudah subscribe channel ini, terima kasih sebelumnya karena adik-adik telah mendukung channel ini. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini ya adik-adik. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya adik-adik. Langsung saja adik-adik sekarang buka buku detik-detiknya langsung ke halaman 27, kita bahas soal literasi paket soal 2. Nomor 1. Jawabnya adalah Suroto. Nomor 2. Jawabnya adalah tengah laut. Nomor 3. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan pada urutan pertama. Sediatmo menemukan fondasi cakar ayam terdapat pada urutan ketiga. Pembahasan pada urutan kedua. Sediatmo memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra 1 dari pemerintah terdapat pada urutan kelima. Pembahasan pada urutan ketiga. Sediatmo mengabdi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik setelah pensiun terdapat pada urutan keempat. Pembahasan pada urutan keempat. Sediatmo menuntut ilmu di jurusan Teknik Sipil terdapat pada urutan ke-1. Pembahasan pada urutan kelima. Sediatmo bekerja sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi pemerintah terdapat pada urutan kedua. Nomor 4. Jawabnya adalah fondasi kuat membuat bangunan kukuh dan tentunya memberi keamanan. Nomor 5. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan pertama. Dari pernyataan pertama salah karena pernyataan tersebut merupakan informasi pendukung paragraf ke-1. Pembahasan kedua. Dari pernyataan kedua salah karena pernyataan tersebut merupakan informasi pendukung paragraf kedua. Pembahasan ketiga. Dari pernyataan ketiga benar karena pernyataan tersebut merupakan informasi penting paragraf ketiga. Pembahasan keempat. Dari pernyataan keempat benar karena pernyataan tersebut merupakan informasi penting paragraf keempat. Nomor 6. Jawabnya ada 2 ya adik-adik. Pertama. Kerja keras dan prestasi Gaya telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kedua. Muatan pelajaran bahasa Inggris sangat mendukung kemampuan Gaya dalam mengikuti lomba di bidang matematika dan sains. Nomor 7. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Nomor 8. Tarik garis sesuai huruf pada tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan dalam bacaan tersebut terdapat berbagai tempat yang menunjukkan peristiwa cerita. Peristiwa Adisti menyiapkan buku-buku pelajarannya terjadi di rumah Adisti di Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Adisti akan belajar dengan gurunya, Pak Sardi. Pak Sardi berangkat dari rumahnya lalu menuju dermaga, sebelum naik kapal motor menuju Kampung Laut. Namun, suatu hari, kapal motor yang dinaiki Pak Sardi mengalami kecelakaan di tengah laut. Pak Sardi selamat dan membantu mengevakuasi korban. Nomor 10. Pembahasan pernyataan yang sesuai cerita yaitu Pak Sardi mendatangi rumah muridnya satu persatu untuk membimbing belajar daring dan Pak Sardi menitipkan pesan untuk Adisti melalui seorang anak muda bernama Reza. Nomor 11. Jawabnya adalah agar aku dan keluarga terhindar dari penyakit, terutama penyakit menular. Nomor 12. Jawabnya adalah permukiman kumuh. Nomor 13. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan dalam bacaan tersebut diceritakan aku tinggal di permukiman kumuh. Di sana tetangga-tetangganya bermata pencaharian serabutan. Ada pemulung, ada pedagang asongan, dan ada penarik becak. Sementara itu ayah aku bekerja sebagai tukang parkir.
Aku kadang berjualan kue buatan ibunya di perumahan mewah dekat permukimannya. Nomor 14. Jawabnya adalah sebelum pandemi COVID-19. Orang berbelanja langsung. Saat pandemi COVID-19. Nomor 15. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan pertama. Pernyataan pertama benar karena dalam sayur racik dan lauk pauk racik yang dirintis Yunita Tari, semua bahan bumbu sudah dalam satu kemasan. Pembahasan kedua. Pernyataan kedua salah karena selain praktis, dari segi rasa sayur racik dan lauk pauk racik yang dirintis Yunita Tari tidak kalah lezat. Pembahasan ketiga. Pernyataan ketiga salah karena variasi menu sayur racik dan lauk pauk beragam sehingga dapat berganti-ganti. Pembahasan keempat. Pernyataan keempat benar karena dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, masyarakat dianjurkan menjauhi kerumunan. Pembahasan kelima. Pernyataan kelima benar karena Yunita Tari menggunakan jasa ojek online untuk mendistribusikan produknya. Nomor 16. Tarik garis sesuai huruf pada tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan pertama. Kerumunan warga yang ada di pasar. Pembahasan kedua. Kunyit merupakan pewarna alami. Pembahasan ketiga. Bayam dikenal mengandung banyak vitamin dan mineral. Pembahasan keempat. Distribusi sayur racik biasanya menggunakan jasa ojek online. Pembahasan kelima. Selain menambah cita rasa pada masakan, serai dimanfaatkan sebagai penambah aroma. Pembahasan keenam. Daun salam dapat digunakan sebagai bumbu. Nomor 17. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan pertama urutan ke-1 yaitu Bunda Haila mempertimbangkan model dan kegunaan mixer. Pembahasan kedua urutan kedua yaitu Bunda Haila memilih ukuran mixer sesuai kebutuhan. Pembahasan ketiga urutan ketiga yaitu Bunda Haila mempertimbangkan merek mixer. Pembahasan keempat urutan keempat yaitu Bunda Haila memilih konsumsi daya listrik terkecil. Nomor 18. Jawabnya ada dua ya adik-adik. Pertama kasir dan kedua etalase mixer. Nomor 19. Jawabnya ada dua ya adik-adik. Pertama pengeringan cangkang telur dapat menggunakan oven. Kedua, serbuk cangkang telur ditaburkan di sekitar tanaman untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nomor 20. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Nomor 21. Checklist sesuai tabel. Nomor 22. Tarik garis sesuai huruf pada tabel berikut ya adik-adik. Pembahasan. Replace berarti mengganti. Green Revolution berarti revolusi hijau menghilangkan karbon dioksida. Reuse berarti menggunakan kembali. Reduce berarti mengurangi sampah. Composting berarti pembuatan kompos. Nomor 23. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Nomor 24. Jawab Naya adalah kakek Broto melakukan penanaman kembali lahan kosong dengan bibit pohon sengon sedangkan Pak Niko melakukan penanaman bibit pohon kelor agar permintaan konsumen terpenuhi. Nomor 25. Jawabnya adalah bibit pohon sengon ditanam di lahan yang kosong. Nomor 26. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Nomor 27. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Nomor 28. Jawabnya adalah saya tidak akan membuang sampah di sungai dan tidak akan berenang di sungai yang kotor. Nomor 29. Tarik garis sesuai huruf pada tabel berikut ya adik-adik. Nomor 30. Checklist sesuai tabel berikut ya adik-adik. Baiklah adik-adik, penjelasan video kali ini kita sudah bahas tuntas buku Detik-Detik ANBK soal literasi paket soal 2 selesai.
Untuk adik-adik yang ingin membahas selain buku ini, silahkan ya adik-adik komen di bawah buku apa yang harus kita bahas lagi. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman kalian agar bisa mempelajari bersama. Sekian ya adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.